Shalom dan selamat tahun baru Jemaat 3B Pandanwangi yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang beribadah bersama-sama secara online. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, sampai tahun ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sekalipun ada banyak kesukaran yang kita alami di tahun yang lama, tetapi saya yakin dan percaya di tahun yang baru Tuhan akan melakukan perkara yang hebat bagi setiap kita. Layaklah kita naikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak setiap kita untuk membawa pujian, penyembahan, ucapan syukur dan doa yang terbaik buat Tuhan. Karena Dialah yang layak menerima semua yang terbaik dari kita. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku.
kepada kami. Dan saat ini Tuhan, Kau layakkan kami untuk meninggikan nama. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Roh Kudus-Mu terus mengalir di setiap kami dimanapun kami berada, walaupun secara ibadah online. Dan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang ambil ibadah pagi hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, kami yakin dan percaya dimanapun kita berada senantiasa kita diberkati Tuhan, amin. Untuk itu kita mau angkat satu pujian mengatakan Tuhan Yesus baik, karena kasih setianya, penyertaannya tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Kita mau angkat dengan sukacita, kita mau bertepuk tangan, kita pujikan. Yang berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru nama-Mu bagiku. Mari bernyanyi tetap kulihat kasih-Mu
hanya mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini kita boleh mengucap syukur. Kita telah bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan dan kita tiba saatnya akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap limpahan berkat yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga Tuhan pada kesempatan minggu pagi yang indah ini Tuhan, walaupun di tengah masa pandemi Tuhan, walaupun saat ini Tuhan kami masih melakukan peribadatan online, biarlah Tuhan tetap selalu memberkati kami, Tuhan tetap selalu menjagai kami. Biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan telinga kami Tuhan, untuk layak mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan termeterai di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini, kita boleh mengucap syukur. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita dapat melalui hari-hari ini dengan baik. Untuk itu kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-22. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Mimpi Yakub di Babel. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Dia sampai di suatu tempat dan dia bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan nampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat yang kau baring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu namanya kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca cerita tentang Yakub ini, bagaimana Yakub yang baru saja menerima berkat dari ayahnya Ishak, yaitu berkat kesulungan. Tetapi apa yang dialami oleh Daud saat itu, walaupun dia telah
menerima berkat dari ayahnya yang bernama Iskak, Yakub merasakan kekhawatiran, merasakan kecemasan, merasakan ketakutan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena sebuah berkat yang diterima oleh Yakub ini, akhirnya si kakak ini menjadi marah, sehingga Esau ini mengejar-ngejar dan hendak membunuh Yakub. Sehingga kekhawatiran, kecemasan ini muncul di dalam diri Yakub saat itu. Yakub menjadi ketakutan, Yakub menjadi khawatir terhadap Esau. Yang pertama adalah Esau ingin membunuh Yakub karena dia telah merampas berkat atau hak kesulungan Esau sebagai anak sulung. Karena Yakub telah merampas hak kesulungan ini, kemudian Yakub menjadi takut, Yakub menjadi khawatir karena Esau ingin membunuh Yakub saat itu. Sehingga Yakub harus pergi, Yakub harus meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat pamannya yang berada jauh di Haran. Itulah kekhawatiran yang pertama, yaitu karena Esau ingin membunuh Yakub. Kemudian yang kedua, Esau sedang melakukan perjalanan seorang diri. Dan ini adalah pengalaman pertama bagaimana Esau meninggalkan rumahnya. Karena selama ini Yakub tidak pernah jauh dari ibunya. Bagaimana ini kali pertama Yakub meninggalkan ibunya, pergi ke tempat yang jauh seorang diri. Sehingga kekhawatiran, ketakutan ini muncul dari diri Yakub saat itu. Kemudian yang ketiga adalah jarak yang sangat jauh. Karena antara Betseba dengan Haran itu jaraknya sekitar 100 km. Dan kemungkinan besar saat Yakub meninggalkan Betseba menuju Haran di dalam perjalanannya, pasti dia akan melewati malam-malam yang panjang, sehingga muncul ketakutan karena dia sendiri, seorang diri yang tidak pernah berpergian, yang tidak pernah meninggalkan rumah. Dia hanya selalu membantu ibunya di dapur. Suatu saat bagaimana dia harus pergi ke tempat yang jauh. Ada kekhawatiran, ada 3 kekhawatiran yang dirasakan oleh Yakub saat itu. Yang pertama, Esau ingin membunuhnya. Yang kedua, dia melakukan perjalanan seorang diri. Yang ketiga, bagaimana jarak yang jauh yang harus ditempuh oleh Yakub ini tadi. Di dalam kesendiriannya, di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya, Allah datang menjumpai Yakub melalui sebuah mimpi. Di mana saat Yakub melakukan perjalanan yang jauh, dia sudah merasa lelah, dia merasa capek. Kemudian dia beristirahat, dia mengambil sebuah batu sebagai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemudian saat dia tertidur, dia bermimpi. Malaikat datang. Bagaimana di situ banyak malaikat hadir dan Allah ada di situ. Dan Allah menyatakan dirinya bahwa Yakub akan disertai oleh Allah. Karena Yakub telah menerima hak kesulungan yang diberikan oleh Iskak. Ada beberapa janji yang Allah berikan kepada Yakub saat itu. Yang pertama adalah kita bisa lihat di ayat yang ke-13a, Allah meyakinkan Yakub bahwa dialah Tuhan Allah yang disembah oleh nenek moyangnya, oleh ayahnya Iskak. Dengan maksud apa? Kenapa Allah ingin menunjukkan jati dirinya bahwa Allah yang hadir saat itu adalah Allah yang sama dengan yang disembah oleh nenek moyangnya, bahkan disembah oleh ayahnya. Dengan menyebut nama Abraham dan Iskak ini, Allah hendak meyakinkan Yakub bahwa Allah yang menyapa itu bukan Allah yang asing, bukan Allah yang lain yang tidak dikenalnya, tetapi Allah yang sangat dekat dan sangat dikenal olehnya. Kemudian janji yang kedua di ayat yang ke-13 yang B,
Allah memberikan tanah tempat Betel akan menjadi milik pusakanya. Tanah itu bukan hanya untuk menjadi tempat persinggahan, tetapi menjadi milik Yakub. Allah menjanjikan sebuah tanah yang digunakan oleh Yakub saat itu untuk berbaring, bukan hanya menjadi Betel dan menjadi milik pusakanya, tetapi sebagai tempat persinggahannya. Kemudian janji yang ketiga adalah Allah akan memberikan keturunan yang sangat banyak, seperti debu tanah. Yang artinya apa? Yang artinya tak terhitung jumlahnya. Kemudian janji yang keempat, Tuhan akan menyertai, melindungi kemanapun ia pergi. Allah akan membawa kembali ke negerinya. Ini bisa dilihat kalau kita lihat keseluruhan dari cerita Yakub ini. Setelah dia meninggalkan Betseba, meninggalkan Esau kakaknya, meninggalkan orang tuanya, kemudian setelah 21 tahun kemudian Allah menepati janjinya. Ketika Yakub kembali ke negerinya dengan membawa banyak keturunan, dengan membawa banyak harta, dengan membawa banyak budak, tetapi Yakub tetap diselamatkan oleh Allah. Bagaimana Esau mau mengampuni, Esau mau mengasihi adiknya Yakub ini tadi. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sebagai umat Kristen sama halnya apa yang dilakukan kita saat ini, sama halnya yang dilakukan Yakub saat itu. Bagaimana Yakub yang dekat dengan Tuhan, tetapi saat menghadapi permasalahan, saat menghadapi ketakutan, Yakub merasa bahwa Allah tidak bersama dengan dia. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Saat kita mengalami banyak permasalahan hidup, kita mengalami sakit penyakit yang pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran di dalam kehidupan kita, menimbulkan kecemasan yang akhirnya membuat kita merasa bahwa Allah tidak hadir di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita karena kita hanya berkutat dengan pikiran kita sendiri. Sebagai manusia, kita merasa sering khawatir, kita sering merasa takut terhadap apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini banyak orang berpikir, besok apa yang akan saya lakukan? Besok ke depan aku harus bagaimana? Apa yang harus aku jalani? Banyak pikiran-pikiran kita yang akhirnya membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi takut. Pada akhirnya semua pikiran-pikiran itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang sebenarnya bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, tetapi tanpa kita sadari, kitalah yang telah meninggalkan Allah. Karena dengan kesibukan pikiran-pikiran kita, dengan kekhawatiran kita tidak lagi mengandalkan Allah, tetapi kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita hanya mencari jalan keluar terhadap permasalahan kita sendiri, tanpa mengandalkan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya setelah pikiran-pikiran kita, kemudian solusi-solusi yang kita pikirkan itu tidak berjalan dengan baik, kita sudah merasa putus asa, kita sudah merasa tidak bisa melakukan apapun, kita baru sadar bahwa kita punya Tuhan. Kita baru berteriak minta pertolongan pada Tuhan. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan kita menomorsatukan Tuhan di dalam setiap perkara yang akan kita lakukan, tetapi kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di sini kita bisa belajar dari kehidupan Yakub ini tadi. Bagaimana saat dia mengalami ketakutan, saat dia mengalami kesesakan di dalam hidupnya, Yakub juga mengalami hal yang sama. Dia merasa sendiri, dia merasa tidak berdaya. Tetapi bagaimana campur tangan Allah ada di dalam kehidupan Yakub, bagaimana Allah menunjukkan jati dirinya bahwa Allah
itu masih ada dan Allah hadir di dalam kehidupan Yakub, dan bahkan Allah memberikan banyak janji di dalam kehidupan Yakub. Dan kita bisa lihat bahwa janji-janji yang Allah berikan di dalam kehidupan Yakub semuanya Tuhan genapi. Semuanya Tuhan tepati apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan Yakub. Bagaimana Yakub kembali diberikan tanah yang telah Allah janjikan. Bagaimana keturunan Yakub menjadi sangat banyak. Inilah janji-janji Allah, bahwa janji Allah adalah benar dan pasti. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kehidupan kita saat ini, kehidupan sulit saat ini, kekhawatiran, rasa takut, janganlah kemudian membuat kita putus asa. Janganlah kemudian membuat kita hidup tanpa harapan. Seberapa besar permasalahan hidup kita, Tuhan hadir. Tuhan selalu menopang di setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena firman Tuhan kembali menguatkan kita bahwa saat kita merasa lemah, saat kita merasa takut, saat kita merasa tidak mampu menghadapi kehidupan ini, satu hal yang pasti, Tuhan selalu menopang di dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat yang ke-16, di situ Yakub bangun, ia mengakui bahwa ternyata Tuhan ada di tempat itu. Dia baru menyadari setelah Allah menampakkan dirinya melalui mimpi. Di situ Yakub baru menyadari bahwa dia tidak sendiri. Dia tidak merasa ditinggalkan. Di sini kemudian Yakub dengan pasti melangkah menuju ke tempat pamannya. Dia tidak merasa takut, dia tidak merasa sendiri lagi. Dia melangkah dengan mantap karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanannya. Tuhan akan menepati setiap janji-janji yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini kembali menguatkan keyakinan kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Di dalam permasalahan apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Untuk itu tergantung bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Apakah kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam menapaki langkah kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan sebuah perjalanan hidup yang mudah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita itu bebas dari masalah, tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu akan selalu biru. Tetapi di sini Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi perjalanan yang sulit ini. Tuhan berjanji akan ada, selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu menopang langkah kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut lagi, bahwa Tuhan masih ada sampai hari ini untuk selalu melindungi kita, untuk selalu menopang setiap langkah kehidupan kita dalam kondisi apapun. Untuk itu, walaupun di tengah pandemi, kehidupan yang semakin hari semakin sulit, kesehatan yang begitu mahal harganya buat kita saat ini, tetapi biarlah kita hanya berserah pada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, biarlah kita tetap sama seperti Yakub, bahwa selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dan Tuhan akan menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk firman-Mu yang singkat pada kesempatan pagi yang indah ini. Kembali menguatkan iman kami Tuhan, bahwa Engkau selalu menopang di dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami takut, di saat kami khawatir dengan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi Tuhan,
Kami meyakini bahwa Engkau selalu ada di samping kami. Engkau selalu ada untuk menopang setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk selalu bersandar, untuk selalu bergantung kepada Engkau. Karena kami meyakini Tuhan, bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan jemaat GKB Pandanwangi ini, yang sebagian besar jemaatnya sudah lanjut usia Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberikan kesehatan, Engkau yang akan memberikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan untuk selalu bersandar pada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah pada kesempatan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat kedamaian, damai sejahtera selalu melimpah di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan hadir yang kedua. Haleluya. Amin. Pengumuman dari GKB Pandanwangi mengingat PSBB berakhir tanggal 8 Februari dan kemungkinan minggu depan kita bisa melaksanakan peribadatan secara offline. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk hari Minggu jam 7 pagi kita beribadah bersama-sama di gereja ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.